Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan channel Pojok Saham. Nah, Pojok Saham kali ini kita akan mengulas tentang laporan keuangan kuartal pertama dari Ramayana Lestari Sentosa atau RAS, ya, dimana pada beberapa video sebelumnya kami sudah membahas tentang laporan keuangan Ramayana untuk tahun 2022, ya. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya di 3 bulan awal, bagaimana keuangan Ramayana ini. Apakah jika Ramayana ini memiliki kinerja yang baik atau masih perlu diperhatikan lebih lanjut atau kinerjanya menurun. Nah, kita akan lihat, ya. Nah, laporan keuangan ini juga bisa Anda download, ya, dari situs Ramayana sendiri maupun situs idx.co.id, di mana dia menyediakan seluruh laporan keuangan emiten terbuka. Nah, ini di layar sudah muncul neraca, ya, neraca di 31 Maret 2023 dengan dibandingkan neraca tahun 31 Desember 2022. Kalau kita lihat total aset, ya, total aset di sini, ya, terlihat bahwa terjadi kenaikan tapi tidak terlalu signifikan, ya. Jadi kenaikannya hanya kecil saja, dari 5235 menjadi 5297. Nah, uang kas Ramayana mengalami penurunan lumayan, ya, sekitar 500 miliaran. Kemudian piutangnya juga menurun, ya. Sebenarnya kalau piutang menurun ini ada yang bagus, ada juga bisa jadi jelek, tapi saya melihat ini masih dalam konteks yang bagus karena piutang Ramayana itu kalau kita coba dalami lebih lanjut itu biasanya adalah piutang yang terbayar semua, seperti itu, atau bukan piutang yang dihapus buku, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang menonjol di sini adalah selain penurunan kas, ini ada kenaikan investasi jangka pendek dan persediaan. Nah, ini mungkin wajar, ya, karena mungkin Q1 Ramayana ini kan jualannya adalah fashion, ya. Dia akan membeli banyak persediaan, banyak stok untuk mungkin dijual di Ramadan atau di Idul Fitri di bulan April. Nah, itu nanti kita akan bisa lihat di laporan Q2-nya, ya. Jadi kalau Q1 ini menurut saya masih wait and see, ya. Nanti kita lihat Q2-nya. Nah, setelah itu baru kita menurut saya akan ketahuan kinerja Ramayana seperti apa menurut saya, ya. Tapi sebagai disclaimer, tentu Anda kalau untuk mau beli atau jual suatu saham tentu mohon konsultasi ke financial keuangan Anda, ya. Jadi ini hanya untuk sharing, untuk edukasi saja atau untuk berbagi pendapat saja. Nah, kemudian yang muncul lagi adalah pajak DPR di muka, kemungkinan karena 31 Maret itu, ya. Nah, kemungkinan untuk aset tidak lancarnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, masih sama. Kemudian kalau kita lihat liability dan ekuitas, utang usaha naik karena kemungkinan jadi kenaikan persediaan, jadi bayarnya mungkin tempo sebulan atau mungkin 3 bulan menjadikan utang usaha menjadi naik, ya. Begitu pula dengan utang lain-lain, ya, tapi tidak terlalu signifikan kalau utang lain-lain. Kemudian yang naik lagi kita lihat beban accrual tidak terlalu signifikan, liability sewa juga tidak terlalu signifikan. Kemudian, nah, selebihnya tidak terlalu signifikan untuk bagian liabilitas dan ekuitas, ya. Hanya utang usaha naik karena tadi diperkirakan karena di sisi aktiva persediaan juga ikut naik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari laporan laba rugi year to year Maret 2023 dibandingkan dengan Maret 2022, total pendapatan sebenarnya Ramayana mengalami penurunan, ya. Di tahun 2022 dia berhasil menjual sekitar 600 miliar, tetapi di tahun 2023 ini di kuartal pertama hanya 583. Nah, tentu ini perbedaan yang tidak terlalu drastis, tapi di sisi beberapa orang biasanya menganggap ini adalah penurunan performa karena angka salesnya menurun, ya.
terutama sales dari penjualan barang beli putus yang asalnya 483 menjadi 440. Meskipun sangat tipis, beberapa bilang penurunan performa, tapi beberapa bilang it's okay karena plus minus ini tidak terlalu mengkhawatirkan, kecuali anjloknya di atas 5%. Nah, kemudian yang mengembirakan di sini adalah beban pokok penjualannya menurun. Kalau kita lihat ya, beban pokok penjualan yang dari 329 turun menjadi 297. Nah, ini sangat bagus ya. Artinya dia bisa membeli harga yang lebih murah atau dapat harga yang lebih baik, atau sebaliknya mungkin harganya sama tapi dia bisa jual lebih baik ya. Sehingga laba bruto membuat Ramayana menjadi lebih tinggi di tahun 2023 ini kuartal pertama dibandingkan sebelumnya ya. Nah, masuk pada beban operasional atau beban lain-lain. Nah, di sini memang yang menjadi constraint atau menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan adalah bagian beban umum administrasi. Karena ini sangat besar sekali menggerus laba brutonya ya. Kalau labanya 286, beban umum administrasinya 265. Ini naik ya dari periode yang sama sebelumnya 244 menjadi 265. Nah, ini kalau Ramayana bisa saja mereduksi mungkin 20% dari beban umum administrasi, ini tentu akan sangat baik. Ya, tentu ini mungkin manajemen Ramayana lebih paham lah ya. Tetapi kalau dari angka ini, memang ini yang menjadi penggerus laba paling besar. Kemudian muncul di sini adalah peningkatan pendapatan yang awalnya 1 miliar menjadi 3 miliar tidak terlalu signifikan, sama munculnya beban lainnya sebesar 8,5 miliar ya. Nah, kemudian laba usahanya ya, kita lihat di sini menjadi 13 miliar, menurun drastis dibandingkan sebelumnya 25 miliar ya. Tetapi pendapatan keuangannya naik drastis juga 2 kali lipat ya, menjadi 26 miliar ya dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nah, ini bisa jadi pendapatan keuangan ini sangat membantu ya. Nah, cuman ini tentu harus dicek, karena ini apakah pendapatan keuangan ini seperti penghasilan deposito, bunga deposito dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu diharapkan karena ini bukan faktor yang menunjang ya, yang menunjang ngehit labanya, tetapi dari sisi komposisi ini ternyata ini sangat membantu jika kita lihat bandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sebenarnya kalau dari sisi investor, saya lebih suka melihat Ramayana bisa mereduce harapannya atau efisiensi di beban umum dan administrasi, sehingga tidak terlalu besar menggerus labanya. Anggap saja dia bisa turunkan 20%, itu oke ya. Nah, dan seterusnya, kemudian ini ujungnya adalah laba tahun berjalannya hanya naik tipis 3173 dari 30007. Nah, kita masuk ke arus kas ya. Coba kita lihat arus kas operasionalnya. Dilihat dari arus kas operasional, ini ternyata Ramayana negatif arus kas operasionalnya di kuartal pertama. Ini sama dengan tahun sebelumnya. Nah, ini sepertinya model bisnisnya memang di awal tahun mungkin Q1 atau mungkin sampai Q2 dia akan banyak membeli barang, sepertinya akan meningkatkan persediaan untuk dijual. Tetapi ada momen momen lebaran ya, yang dimana itu biasanya peningkatan penjualan terjadi, sehingga kemungkinan arus kas operasional ini hanya akan terjadi di Q1, arus kas yang negatif ya di Q1 kemungkinan. Tapi kita akan lihat nanti di kuartal kedua laporan keuangan sampai dengan kuartal keempat atau tahunan ya, seperti itu. Nah,
ini memang nggak terlalu disukai oleh investor lah ya kalau arus kas operasional negatif. Tapi jika memang reasonnya itu clear atau alasannya jelas, saya pikir nggak ada masalah ya. Di sini kelihatan sekali tetap ada penjualan ya, tetap ada sales. Kemudian memang harus ada beberapa pembayaran kepada pemasok ya. Nah, arus kas investasi. Nah, ini ternyata ada penempatan investasi jangka pendek yang cukup tinggi. Nah, ini yang mungkin membuat uang tadi kasnya berkurang ya, 341. Sangat tinggi sekali. Ini kemungkinan placement pada obligasi atau hal-hal yang lain ya, seperti itu. Deposito sudah tidak ada kalau kita lihat ya. Deposito kita sudah tidak ada. Penempatan yang awalnya minus 1 sekarang sudah tidak ada. Mungkin dipindahkan ke investasi jangka pendek semua. Seperti itu. Pendanaan tidak ada utang bank, ini sangat oke lah kalau bagi kami. Jadi pendanaan itu dia mandiri, artinya dari bisnisnya sendiri, tidak ada utang bank. Jadi saya pikir cash flow Ramayana tidak akan terbebani dengan kenaikan suku bunga saat ini, ya. Jadi masih oke. Kemudian total kas akhirnya menjadi 1,6. Jadi ini masih nggak terlalu problem menurut saya. Nah, jadi kalau kesimpulan di kuartal pertama, kalau kita lihat menurut saya ya, laporan keuangan Q1 ini Ramayana itu masih wait and see menurut saya. Kalau sebagai investor ya, wait and see. Artinya kalau saya memiliki porsi uang, porsi investasi, saya akan menunggu. Tetapi saya akan menunggu sampai Q2-nya muncul. Kenapa? Kalau keduanya muncul, saya bisa tahu karena Ramayana ini kan bisnisnya jualan baju, sehingga dia itu sangat mengandalkan atau memiliki revenue yang cukup tinggi ketika Idul Fitri. Ya, jadi kita akan lihat Q2-nya seperti itu. Nah, jadi saya pikir itu yang kita mau sampaikan dulu terkait dengan Ramayana. Memang labanya mengalami kenaikan tapi hanya sangat kecil sekali. Kemudian concernnya adalah beban umum dan administrasi menurut saya untuk bisa diturunkan atau lebih efisien lagi. Dan yang ketiga, kesimpulan yang dari saya miliki adalah kita akan menunggu Q2 laporannya ya. Saya pikir itu sharingnya, mudah-mudahan bisa menambah insight atau bahan untuk diskusi. Sekali lagi ini hanya sharing pendapat. Kalau Anda mau beli atau jual emiten ini, tentu saja Anda silahkan lakukan riset sendiri atau silahkan hubungi financial consultant Anda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.